Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Hukum Bisnis PT Pertamina Persero versus Chevron Corporation. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurrahmi, SE, MSh, EC. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai penerapan hukum bisnis pada sektor energi nasional dan multinasional, serta melihat persamaan dan perbedaannya berdasarkan beberapa aspek hukum bisnis. Hai, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aufa Zini Imanina dengan NIM 0302523007 dan rekan saya, Muhammad Ridho Aidil dengan NIM 0302523027. Oke, teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penulisan, profil perusahaan, hak atas kekayaan intelektual, hukum investasi dan persaingan usaha, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, CSR dan lingkungan bisnis, sengketa dan penyelesaian bisnis, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke bagian latar belakang dari makalah yang kami presentasikan. Jadi di sini hukum bisnis itu memberikan kerangka utama bagi perusahaan agar perusahaan itu beroperasi secara aman dan efisien. Nah, kepatuhan hukum melindungi perusahaan dari resiko hukum, sengketa, dan kerugian finansial. Di PT Pertamina ini kan merupakan BUMN sektor energi di Indonesia yang bertanggung jawab pada keuntungan masyarakat dan regulasi nasional. Sedangkan Chevron Corporation merupakan perusahaan energi yang multinasional yang harus mematuhi hukum internasional dan lokal di setiap negara yang beroperasi. Nah, kajian ini penting untuk memahami implementasi hukum bisnis, CSR, dan penyelesaian sengketa di skala nasional versus global. Yuk kita simak. Baik, kita akan membahas tentang tujuan dari penulisan ini. Yang pertama, memahami implementasi hukum bisnis di PT Pertamina Persero dan Chevron Corporation. Yang kedua, mengetahui persamaan dan perbedaan kebijakan hukum. Yang ketiga, memberikan analisis penerapan hukum bisnis dalam praktik perusahaan. Oke teman-teman, kita masuk ke profil perusahaan dari PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN yang bergerak di sektor energi dan berperan strategis dalam pengelolaan serta penyediaan energi nasional. PT Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 1957. Pertamina menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, pengolahan di kilang, serta distribusi dan pemasaran BBM, gas, dan produk petrokimia. Selain itu, Pertamina juga mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan milik negara. Profil perusahaan Chevron Corporation merupakan perusahaan energi multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi dan distribusi minyak serta gas bumi. Perusahaan ini beroperasi di berbagai negara dan memiliki peran penting dalam industri negeri global. Sehingga dalam menjalankan usahanya, Chevron harus mematuhi berbagai ketentuan hukum internasional. Kita masuk ke materi pertama mengenai hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HAKI. Hak
atas kekayaan intelektual atau haki ini adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum atas karya intelektual mereka, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun sastra. Haki bertujuan untuk melindungi karya intelektual dari penggunaan tanpa izin, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, implementasi haki di PT Pertamina Persero yang pertama adalah perlindungan merek dagang. Pertamina ini melindungi berbagai merek yang resmi menjadi identitas produk dan layanan perusahaan. Jadi ada beberapa macam seperti Pertamina yang merupakan nama dan logo perusahaan, kemudian barangnya yaitu Pertamax, Pertalite, dan Pertamax Turbo. Kemudian ada Dexlite dan Pertamina Dex. Kemudian ada Bright Gas. Kemudian ada aplikasi digital yaitu My Pertamina. Nah, yang kedua ada paten atas inovasi teknologi. Di Pertamina ini memiliki pendaftaran paten atas berbagai inovasi teknologi di sektor energi, seperti teknologi pengolahan dan pemurnian minyak dan gas, inovasi efisiensi kilang minyak, teknologi energi baru dan terbarukan, dan juga sistem teknologi pendukung eksplorasi dan produksi migas. Dan yang ketiga, implementasinya itu ada hak cipta. Hak cipta di Pertamina ini meliputi dokumen teknis dan laporan penelitian, sistem aplikasi dan perangkat lunak internal, materi pelatihan, modul dan SOP, serta konten publikasi dan kampanye perusahaan. Dan yang terakhir, hakinya ada di rahasia dagang. Pertamina juga menjaga rahasia dagang yang bersifat strategis seperti formula dan proses teknik produksi, strategi bisnis dan pemasaran, data operasional dan keuangan internal, serta informasi kontrak dan kerjasama bisnis. Hak kekayaan intelektual haki PT Chevron Corporation. Hak kekayaan intelektual, pertama paten, teknologi eksplorasi dan pengeboran. Merek dagang, nama dan logo Chevron, rahasia dagang, data geologi dan teknologi produksi. Haki melindungi inovasi dan daya saing perusahaan. Pentingnya haki bagi Chevron. Hak kekayaan intelektual memiliki peran penting bagi Chevron Corporation dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya. Perlindungan paten dan rahasia dagang memungkinkan Chevron mempertahankan keunggulan teknologi di bidang eksplorasi dan produksi energi. Selain itu, perlindungan merek dagang membantu menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen di tingkat global serta mencegah penyalahgunaan identitas perusahaan dan oleh pihak lain. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai hukum investasi dan persaingan usaha di PT Pertamina Persero. Penerapan hukum investasi dan hukum persaingan usaha pada PT Pertamina Persero menunjukkan upaya perusahaan dalam menyeimbangkan peran strategisnya sebagai BUMN di sektor energi dengan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tunduk pada ketentuan hukum. Kepatuhan terhadap kedua aspek hukum tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap PT Pertamina Persero. Hukum investasi, dia melakukan Chevron investasi langsung internasional, tunduk pada hukum investasi negara tuan rumah, perjanjian internasional, wajib menjamin kepastian dan perlindungan hukumnya. Next, hukum persaingan usaha, dilarang melakukan monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan. Chevron wajib mematuhi aturan persaingan usaha global. Baik, teman-teman, kita masuk ke materi ketiga mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada PT Pertamina Persero. Sebelum itu, aku mau menjelaskan mengenai apa itu kepailitan. Kepailitan adalah kondisi hukum ketika debitur tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada para kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, kalau sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang itu apa sih?
Itu adalah merupakan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberikan kesempatan restrukturisasi dan perdamaian dengan kreditur. Dalam penerapannya pada PT Pertamina Persero, tidak pernah mengalami kepailitan meskipun pernah menghadapi krisis keuangan yang serius. Statusnya sebagai BUMN yang strategis membuat pemerintah melakukan intervensi dan restrukturisasi utang dan pembenahan manajemen untuk menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut. Kepailitan dan penundaan utang corporation dikenal sebagai perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil dan manajemen risiko yang baik. Namun, sebagai perusahaan internasional, Chevron tetap tunduk pada ketentuan hukum. Perusahaan kewajiban pembayaran utang di negara tempatnya beroperasi. Oleh karena itu, Chevron menerapkan pengelolaan keuangan yang hati-hati guna menghindari risiko gagal bayar dan menjaga kepercayaan investor serta mitra bisnis. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai perspektif hukum CSR dan kepatuhan lingkungan bisnis pada Pertamina Persero. Ini merupakan pandangan hukum yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan kepentingan publik. Dalam penerapannya, PT Pertamina Persero sebagai BUMN di sektor energi, CSR dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Sementara kepatuhan lingkungan dijalankan dengan mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui pengelolaan limbah, pengurangan emisi, pengembangan energi terbarukan, serta pengawasan internal, sehingga CSR dan kepatuhan lingkungan menjadi bagian yang integral dari strategi bisnis dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. CSR Chevron, tanggung jawab sosial sebagai kewajiban hukum dan moral. Fokus CSR-nya perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, keselamatan kerja. Kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan energi, aktivitas Chevron memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Chevron menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui upaya pengurangan emisi karbon, menjaga keseimbangan antara kegiatan bisnis dan kelestarian lingkungan hidup. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir kita mengenai konsep penyelesaian sengketa pada PT Pertamina Persero. Sebelumnya, aku mau menjelaskan apa sih konsep penyelesaian sengketa ini. Ini adalah mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha yang timbul akibat hubungan kontraktual, kegiatan investasi, ataupun operasional perusahaan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam penerapannya pada PT Pertamina Persero sebagai BUMN strategis di sektor energi, penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi yang efisien dan berorientasi pada kesepakatan, seperti negosiasi dan mediasi, sedangkan arbitrase atau proses hukum ditempuh sebagai langkah terakhir dengan tetap berpedoman pada prinsip kepatuhan hukum dan good corporate governance guna menjaga kepentingan perusahaan, hubungan dengan mitra, serta keberlanjutan operasional. Sengketa bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya di berbagai negara, Chevron pernah menghadapi sengketa bisnis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perjanjian kontrak, dan investasi internasional. Sengketa tersebut muncul akibat perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, masyarakat, atau mitra usaha, sehingga memerlukan penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Penyelesaian sengketa. Chevron Corporation menyelesaikan sengketa bisnis melalui berbagai mekanisme hukum seperti arbitrase internasional, pengadilan, serta mediasi dan negosiasi. Pemilihan mekanisme
Penyelesaian sengketa disesuaikan dengan jenis konflik yang dihadapi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas operasional perusahaan. Oke teman-teman, ternyata tadi belum terakhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhirnya nih mengenai perbandingan. Kita membandingkan antara PT Pertamina Persero dan Chevron Corporation. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada skala operasional dan penyesuaian terhadap hukum yang berlaku. Pertamina, sebagai BUMN nasional ataupun yang ada di Indonesia, fokus pada operasi domestik dan tunduk pada regulasi Indonesia tentunya. Sedangkan Chevron Corporation beroperasi secara multinasional dan tunduk pada hukum nasional di setiap negara serta hukum internasional, termasuk mekanisme arbitrase global. Perbedaan ini juga terlihat dari program CSR, di mana Pertamina menekankan pengembangan lokal dan energi nasional. Sementara Chevron menjalankan program CSR global yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta inisiatif energi rendah karbon. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah PT Pertamina Persero dan Chevron Corporation keduanya menerapkan prinsip kepatuhan hukum, pengelolaan hak kekayaan intelektual, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian dari strategi bisnis untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Perbedaan utama terletak pada skala operasional dan cakupan yang diterapkan, di mana Pertamina lebih berorientasi pada regulasi domestik Indonesia dengan fokus pada inovasi nasional dan program CSR lokal. Sementara Chevron beroperasi secara global dengan kepatuhan terhadap hukum internasional, pengelolaan teknologi lintas negara, serta program CSR dan lingkungan berskala internasional, termasuk pengembangan energi rendah karbon. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.